Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita mulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini. Dan mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan juga memberkati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan khususnya saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai di sepanjang jalannya ibadah yang kami lakukan, sehingga semuanya berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami juga, di mana kami akan membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan bait yang kedua, ajaib benar anugerah.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 31. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan siapa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap bangsa, khususnya bangsa kita, adalah bangsa yang besar. Bangsa kita sebagai bangsa Indonesia disebut bangsa yang besar karena bangsa kita bukan hanya besar dari wilayahnya saja, bukan hanya banyak orangnya saja, tetapi bangsa kita memiliki suku bangsa dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat beragam. Dan itulah menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa kita, sehingga bangsa kita disebut sebagai bangsa yang besar. Dan memang tidak mudah dalam upaya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang besar ini tentu bukanlah perkara yang mudah bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia khususnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa menjaga ini. Karena bangsa yang besar ini bisa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, bangsa yang besar ini sangat rentan terhadap risiko konflik di antara suku-suku, perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi ketika kita bisa menjalani hidup yang rukun, ketika kita bisa menjalani hidup yang baik bersama-sama dengan bangsa kita, bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita, maka bangsa kita ibarat seperti sebuah pelangi yang indah terlihat di tengah-tengah dunia. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama di dalam mewujudkan kerukunan dan juga kebahagiaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan juga di dalam bacaan kita saat ini. Bacaan yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan ini juga mengajak bagaimana juga berpikir bagi kita semua untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan di dalam bacaan kita ini di mana dikatakan di ayat yang ke-27 ketika ayat yang pertama tadi. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus langsung berkata ini di dalam bacaan kita saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang Yesus sadar bahwa setiap orang memiliki musuh, bahwa setiap orang memiliki orang-orang yang dibenci atau yang membenci. Oleh karena itu, Yesus kemudian mengatakan, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kita bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga di dalam kehidupan kita secara iman. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi adalah hal-hal yang sangat tidak mudah rasanya untuk dilakukan. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Karena pada umumnya, ya tentu kita akan membenci musuh kita, bahkan juga mungkin banyak orang yang membalas hal yang sama kepada musuhnya, kepada orang yang tidak disenanginya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam perikop ini kita bersama-sama diajak oleh Tuhan untuk memiliki sebuah pemahaman yang baru. Pemahaman di dalam kita berelasi, pemahaman di dalam kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan tadi dikatakan di ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya lanjutkan di ayat 29, barang siapa
menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah, hal ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak waktu itu dan juga kepada kita semua saat ini adalah untuk menjaga kondisi kehidupan antar masyarakat, adalah untuk menjaga kondisi kehidupan kita di dalam berelasi bersama-sama di tengah-tengah kita, hubungan kita dengan sesama umat manusia. Dikatakan jika ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Jika ada yang mengambil jubahmu, berikanlah juga bajumu. Dalam hal ini kita diajak untuk tidak memiliki dendam. Kita tidak diajak untuk kemudian membalas kejahatan juga dengan kejahatan. Tetapi justru kita diajak untuk berpikir, untuk kemudian melakukan hal yang baik. Membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan justru dengan hal-hal yang baik yang mampu kita lakukan. Dalam hal ini kita diajak untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh cinta kasih. Kita diajak untuk tidak menyimpan dendam kepada orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Kita kemudian diajak untuk bisa membangun kehidupan yang penuh dengan sukacita, membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah disinilah kemudian ketika kita berkata, ketika kita tidak membalas perbuatan orang lain, kita tidak melakukan pembalasan terhadap apa yang telah terjadi pada diri kita, bukan berarti kemudian kita adalah orang-orang yang kalah. Tetapi justru di sini dengan tidak membalas berarti kita semua sudah bisa memutus rantai konflik itu, di mana kita sudah bisa menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bisa saja terus terjadi karena konflik-konflik yang berkelanjutan. Tetapi ini semualah demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan banyak orang supaya kemudian konflik ini tidak berkelanjutan. Karena memang bagaimanapun memiliki konflik dan berkonflik dan memiliki musuh bukanlah hal yang sangat menyenangkan. Saya rasa kita semua merasakan ketika kita punya musuh, ketika kita punya kebencian ataupun dendam terhadap orang lain, hidup kita tidaklah bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan kita supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Hidup dengan damai sejahtera itu bisa dimulai dengan hidup yang tidak berkonflik dengan orang lain. Hidup yang penuh dengan cinta kasih kepada orang lain. Hidup yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah awal mula damai sejahtera hidup kita di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita wujudkan damai sejahtera itu di dalam hidup kita sehari-hari. Dan terkait pertanyaan yang akan bersama-sama kita renungkan adalah, pernahkah Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Silahkan ceritakan pengalaman Anda. Saya ulangi, pernahkah Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Dan ceritakan pengalaman Anda tersebut. Selamat bersharing dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 434, bait 1 dan 2, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini di dalam ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami meyakini Tuhan sudah memberkati, sudah menyertai, dan kami juga memohon Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, supaya tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua di dalam hidup berkeluarga kami, di dalam aktivitas pekerjaan kami, juga di dalam masa pendidikan anak-anak kami. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai, senantiasa memberikan kelancaran dan juga memberikan damai sejahtera. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Tuhan berkati di dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan, sehingga hanya nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Serta kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi ini, kami mohon Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat memimpin dengan jujur dan adil. Dan juga bagi para tenaga medis, aparat TNI Polri, dan juga relawan-relawan yang juga berusaha dengan keras saat ini, kami percaya Tuhan memampukan mereka dan juga memberikan kesehatan. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa, kami mohon Tuhan juga memberkati. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.